Kejati Jambi tahan mantan Kepala BPN Tanjung Jabung Timur. Kembali lagi di Metro Jambi News bersama saya Dewi Pratiwi. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan penahanan terhadap 2 orang pensiunan Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Timur pada Rabu 8 April 2026. Keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2019-2023. Tersangka yang ditahan adalah Anggasana Siboro selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau mantan Kepala Kantor BPN Tanjung Jabung Timur periode 2019 hingga April 2022. Satu tersangka lainnya adalah Muhammad Desrizal selaku Ketua Satgas B atau Kasih Penetapan dan Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019 hingga 2022. Malam hari ini, pertama bahwa pada hari ini tanggal 8 April 2026, Kejaksaan Tinggi Jambi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2019-2025. Pada hari ini, penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi telah menetapkan tersangka dan sekaligus melakukan penahanan terhadap 2 tersangka atas nama AS, yaitu sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan mantan Kepala Kantor BPN Tanjung Jabung Timur 2019. Kedua atas nama MD sebagai Ketua Satgas B atau Kasih Penetapan dan Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Timur tahun 2019. Kedua tersangka tadi telah ditetapkan tersangka berdasarkan penetapan tersangka atas nama AS TAP 01-L-5-FD-2 04/2026 tanggal 8 April 2026, dan tersangka MD telah ditetapkan tersangka berdasarkan TAP nomor 02-5-FD-2 04/2026 tanggal 8 April 2025, dan sekaligus kedua tersangka telah dilakukan penahanan terhitung pada hari ini tanggal 8 April 2026 sampai dengan 27 April 2026 selama 20 hari ke depan. Kedua tersangka di dalam pelaksanaan pengadaan tindak pidana korupsi pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung tadi telah memenuhi 2 alat bukti disampaikan oleh penyidik, dan selanjutnya di dalam sangkanya ada pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tentang pembuatan tindak pidana korupsi junto pasal 603 KUH pidana. Subsidiar melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 junto pasal 604 KUH pidana. Perbuatan tersangka nanti akan disampaikan oleh Aspisus bahwa kedua tersangka telah mengakibatkan kerugian negara dalam perbuatan tindak pidana korupsi sebesar 11.648.537.700 rupiah. Dan kasus posisi ini akan disampaikan Pak Aspisus perbuatan kedua tersangka tersebut. Izin Pak Aspisus. Terima kasih Pak Sintel, rekan-rekan wartawan yang seperti yang disampaikan Pak Sintel tadi, kedua tersangka tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga ketentuan Undang-Undang Korupsi dalam KUHP baru, dan itu sudah memenuhi standar yang ada. Penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami akan menjelaskan sedikit kasus posisi atau kronologis dari perkara ini. Jadi perkara ini pada tahun 2010 pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas
pekerjaan umum, membuat perencanaan teknik jalan untuk akses jalan Jambi, pelabuhan Unjung Jabung dengan panjang 80 km yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, Kabupaten Jambi dan Tanjab Timur. Kemudian pada tahun 2019 diterbitkan kembali SK Penlop oleh Gubernur Jambi nomor 777 tanggal 8 Juli 2019. Kemudian tahapan-tahapan itu secara keseluruhan sudah disampaikan kepada teman-teman tadi. Saya tidak panjang lebar lagi dalam penjelasan ini. Yang jelas, para tersangka itu dalam pelaksanaan penilaian terhadap objek yang dilakukan ganti kerugian adalah daftar nominatif DNP yang ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Satgas tadi, Satgas A, Ketua Satgas A dan juga Ketua Satgas B. Tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka tadi adalah Ketua Satgas B. Dan kewenangannya telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan yang menyimpang terhadap ketentuan misalnya Peraturan Presiden Pasal 57 Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi tentuan untuk penentu. Dan untuk disampaikan buat teman-teman pers bahwa pembebasan lahan ini sampai sekarang belum dilakukan pembangunan atau pelaksanaan proyek tersebut. Nah, ini menjadi suatu yang menurut kami pelaksanaan perencanaan dari awal yang tidak benar, sehingga uang daerah, dalam hal ini daerah Provinsi Jambi, dikeluarkan tidak sesuai dengan harapan. Pelaksanaan pembangunan ini yang telah direncanakan dari tahun 2011 sampai sekarang tidak kelihatan. Nanti kalau bisa ada teman-teman pers tidak yakin, bolehlah kalau jalan-jalan ke sana bisa lihat kondisi seperti apa. Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mempergunakan daftar nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan Satgas B tahun 2020 mengajukan permintaan pembayaran kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 dengan total keseluruhan sejumlah kurang lebih 55,6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nantikan kabar terupdate lainnya di Metro Jambi News.